Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asisipa Pramudia, NIM 24671024 dari kelas 1N3A. Saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, pengertian hukum pidana. Yang kedua, ada sejarah hukum pidana. Yang ketiga, batas berlakunya hukum pidana. Jika dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman oleh kepada pelakunya. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat serta menegakkan keadilan. Secara sederhana, hukum pidana menentukan yang pertama ada perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana. Contohnya misalnya pencurian, pembunuhan, penipuan. Yang kedua, siapa yang dapat dipidana, yaitu subjek hukum baik orang maupun dalam kondisi tertentu badan hukum. Kepentingan hukum seperti jiwa, harta, kehormatan, dan ketertiban masyarakat. Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan kebutuhan masyarakat untuk menjaga ketertiban serta keadilan. Secara garis besar, perkembangan hukum pidana dapat dibagi dalam beberapa tahap berikut. Yang pertama ada penjatuhan hukuman didasarkan pada balas dendam asas pembalasan yang dikenal dengan ungkapan mata diganti mata, gigi diganti gigi. Aturan pidana pada masa ini banyak dipengaruhi oleh adat, kepercayaan, dan kekuasaan penguasaan. Yang kedua, zaman pertengahan. Pada periode ini, hukum pidana dipengaruhi oleh kuat agama dan kekuasaan raja. Hukum sering kali bersifat kejam dan tidak manusiawi, seperti hukuman mati, penyiksaan, dan pengasingan. Penegakan hukum pidana ini lebih menekankan kepada kepentingan penguasa daripada perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan penting terjadi pada masa ini dengan munculnya pemikiran humanistis dan rasional. Tokoh seperti Caesar Borgia menentang hukum yang kejam dan sewenang-wenang. Ia menegakkan asas legalitas, kepastian hukum, dan profesionalitas pidana. Hukum pidana mulai diserahkan untuk mencegahkan kejahatan, bukan semata-mata membalas perbuatan pelaku. Yang keempat, ada perkembangan modern. Pada era modern, hukum pidana semakin menekankan perlindungan hak asasi manusia, asas keadilan, dan tujuan pembinaan yang beragam, seperti pembinaan dan rehabilitas. Selain pidana, penjara, dan denda, dikenal pula pidana bermasyarakat, pidana kerja sosial, dan pendekatan restoratif justice. Yang kelima, ada sejarah hukum pidana Indonesia. Hukum pidana Indonesia pada awalnya dipengaruhi oleh hukum pidana Belanda, khususnya Wetboek van Service atau WVS, yang kemudian diadopsi menjadi kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. KUHP tersebut berlaku sejak masa kolonial, terus digunakan setelah Indonesia merdeka. Seiring dengan waktu, Indonesia melakukan pembaruan hukum pidana yang ditandai dengan lahirnya KUHP nasional sebagai upaya menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, budaya, bangsa, dan perkembangan masyarakat. Jadi, sejarah hukum pidana menunjukkan progres yang dari sistem yang keras dan referensif menuju sistem yang lebih manusiawi dan berkeadilan, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum, dan menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu batas berlakunya hukum pidana. Batas berlakunya hukum pidana menunjukkan ruang lingkup penerapan hukum pidana, baik dari segi tempat, waktu, orang, atau subjek hukum. Dalam hukum pidana, batas berlakunya diatur melalui beberapa asas berikut. Yang pertama itu ada batas berlakunya menurut tempat atau disebut asas teritorial. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana satu negara berlaku bagi semua dan tindak pidana yang dilakukan di wilayah negara tersebut. Artinya, siapa yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, tunduk pada hukum pidana Indonesia. Asas ini merupakan asas utama dalam hukum pidana. Yang kedua, ada batas berlakunya menurut orang atau asas personal. Asas personal dibagi menjadi dua, yaitu asas personal aktif dan asas personal pasif. Asas personal aktif, hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Yang kedua, ada asas
persona pasif. Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar negeri apabila korban adalah warga negara Indonesia atau kepentingan negara Indonesia dirugikan. Yang ketiga, ada batas berlakunya menurut kepentingan negara atas atau disebut dengan asas perlindungan. Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana berlaku terhadap perbuatan di luar wilayah negara yang mengancam keamanan, kedaulatan, yang keadilan, kepentingan negara. Contohnya kejahatan terhadap keamanan negara atau pemalsuan mata uang atau terorisme. Yang keempat, ada batas berlakunya menurut waktu atau asas legalitas. Hukum pidana hanya berlaku terhadap perbuatan yang pertama telah diatur dalam undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Yang kedua, tidak berlaku surat kecuali apabila undang-undang yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Jadi, batas berlakunya hukum pidana meliputi wilayah, subjek hukum, kepentingan negara, dan waktu berlakunya hukum. Dengan adanya batas-batas ini, penerapan hukum pidana menjadi jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang 3 materi. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.